إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sore ini sampai mungkin 4 hari ke depan insya Allah kita akan bahas dari munculnya seorang pemimpin terbaik setelah para sahabat tentunya, yang bernama Muhammad bin Abdullah, sampai beliau bertemu dengan Nabi Isa, sampai Nabi Isa membunuh Dajjal, sampai munculnya Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa bersama kaum muslimin tidak sanggup menghadapi, lalu menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung, tidak makan apa-apa kecuali tasbih tahmid, sampai matahari terbit dari barat, sampai keluarnya dabbatul ard, dan mudah-mudahan nanti sampai ditiupnya sangkakala. Kita awali dari seorang manusia ini. Nama beliau tidak diragukan lagi adalah Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayah. Berarti jelas Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Di bawah kepemimpinan beliau maka kaum muslimin maju, jaya, menang, sementara musuh-musuh Islam bertekuk lutut, sebagaimana mereka dulu bertekuk lutut di telapak kaki para sahabat. Oleh karena itu, keadaan dua generasi ini sama, pasti sama. Kalau beda berarti Allah tidak adil. Seperti sekarang ini, jika hari ini kaum muslimin dibikin jaya oleh Allah, menang, mengalahkan Yahudi, menjajah negeri-negeri kafir, berarti nggak adil. Nggak adil. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini dengan kaum muslimin para sahabat beda. Beda jauh. Dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam fikihnya, dalam syariatnya. Yang hari ini ramai gegap gempita dilakukan oleh kaum muslimin, yang tahlilan, yang muludan, yang rajaban, yang salawat nariyah, yang ini, yang itu, satu pun tidak dikenal oleh para sahabat, satu pun tidak dilakukan oleh para sahabat. Sementara kaum muslimin luar biasa hari. Oleh karena itu wajar kalau Allah bedakan para sahabat dengan kita secara nasib. Para sahabat betul-betul ditakuti oleh Yahudi dan Nasrani. Hari ini Yahudi nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya, seolah nggak ada yang ditakuti oleh Yahudi.
Apalagi setelah mendapat dukungan dari presiden yang baru itu. Luar biasa. Ini jauh sekali. Sementara Yahudi di hadapan para sahabat betul-betul bertekuk lutut. Bayangkan dari asar sampai menjelang maghrib habis mereka. Habis, tinggal wanita dan anak-anak. Atas putusan seorang anak muda 37 atau 38 tahun, Sa'ad bin Mu'adz, yang setelah menjatuhkan keputusan ini Allah cabut nyawanya, meninggal. Dan ketika meninggal, ars berguncang. Ini masih jauh di bawah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, masih jauh. Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, bukan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, bukan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, apalagi Abu Bakar dan Umar, jauh. Seperti itu keadaannya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bagaimana yang 4, bagaimana yang 2 ini. Maka pas, wajar kalau Allah angkat derajat para sahabat setinggi-tingginya, sementara Allah rendahkan derajat kita serendah-rendahnya. Gimana nggak rendah? Puluhan ribu wanita dan anak-anak kaum muslimin dihabisi oleh bangsa kera dan babi, dan seolah nggak ada yang marah, nggak ada yang bantu. Ya, kalau toh bantuan ya makanan, pakaian, ya nggak bisa. Bangsa kera dan babi ini nggak bisa diperlakukan kecuali bunuh. Satu-satunya yang tepat dilakukan untuk bangsa kera dan babi. Nggak ada perundingan, nggak ada damai, bohong mereka. Ya. Tentu kita tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran, dan kita tidak heran ketika mereka mengingkari janji, tidak mau berdamai, culas, keji, bengis, nggak ada malu-malunya, senjata begitu canggih hanya untuk membunuh wanita dan anak-anak, nggak ada malu-malunya. Namanya juga kera dan babi. Ya, kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Maka seolah nggak baca Al-Quran, seolah nggak baca Sunnah. Kalau meminta merengek kepada Yahudi, mari berdamai, gencatan senjata, stop pembantaian, nggak baca Al-Quran dan Sunnah. Emang Yahudi begitu. Kalau dia punya senjata, dia punya kekuatan, ya itulah Yahudi. Ya jangankan cuma wanita dan anak-anak. Dulu siapa yang dibantai oleh mereka? Dulu siapa? Para nabi, para rasul. Falima taqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Allah yang menjadi saksi sejarah ini, waktu mereka membantai para nabi, para rasul, Allah melihat. Allah hidup sampai hari ini, Allah nggak pernah mati. Allah yang mengatakan, kalian telah membunuh para nabi, para rasul. Maka membantai wanita dan anak-anak bagi mereka kecil, sekecil-kecil. Nah, begitu lemahnya kita, begitu terpuruknya kita, begitu sepertinya kita nggak dianggap oleh Allah. Allah rendahkan, Allah rendahkan. Kenapa? Terjawab dengan membandingkan diri kita dengan para sahabat. Para sahabat yang betul-betul sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Sementara kita banyak mikirnya,
banyak logikanya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya terlalu banyak mikir. Sementara para sahabat luar biasa. Sami'na wa ata'na. Ya. Nah, munculnya Muhammad bin Abdullah ini tidak mungkin dalam keadaan kaum muslimin seperti hari ini. Sangat tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu Syekh Albani pernah mengatakan, mari kita sambut. Mari kita sambut kedatangan Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Dengan mengamalkan sunnah, meninggalkan bid'ah. Logika sederhana saja. Kira-kira Imam Mahdi ahlus sunnah apa ahli bid'ah? Tentu ahlus sunnah. Nggak mungkinlah ahlul bid'ah. Sangat tidak mungkin. Allah menjunjung tinggi seorang ahlul bid'ah, tidak mungkin. Beliau ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah, tahlilan apa tidak? Ya tidaklah. Muludan apa tidak? Ya tidak. Subuh, usoli, nawaitu, dan seterusnya, ya tidak. Beliau berilmu, ilmu sunnah. Nah, coba kalau beliau muncul hari ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi seandainya? Oh, ada Imam Mahdi muncul di Yaman sana, atau di Mesir sana, ya, atau di Indonesia, atau di mana, ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bentrok dengan kaum muslim. Nggak mungkin beliau akan diam saja ketika melihat berbagai macam bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau diam saja? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tentu akan dikasih tahu, diperingatkan. Nah, sementara kaum muslimin yang sedang asyik tahlilan, asyik muludan, asyik berbuat bid'ah, salawat naria dan seterusnya, dikasih tahu ini salah, terima apa enggak? Ya enggak terima. Yang ada bentrok dengan Imam Mahdi. Ini enggak ada dalil seperti itu. Dalil-dalil sabda-sabda Nabi tentang Muhammad bin Abdullah, tentang Imam Mahdi, enggak ada nanti Imam Mahdi ini akan berperang dengan ahlul bidah. Enggak ada. Nggak ada, ya. Berarti hari itu mayoritas kaum muslimin apa? Berarti ketika Imam Mahdi muncul, mayoritas kaum muslimin ahlul bid'ah apa ahlus sunnah? Ahlus sunnah. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ya. Sekali lagi, tidak ada dalil dari Nabi. Beliau mengatakan bahwa awal mula kemunculan beliau akan berseteru dengan kaum muslimin ahlul bidah. Tidak ada. Yang ada, kata Nabi, saya bacakan ya. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli as-subha. Ketika beliau mengimami salat subuh, iz nazala alaihim Isa bin Maryam, tiba-tiba turunlah Nabi Isa. Ini beberapa riwayat yang sahih. Faraja'a dzalikal imam yankusu yamsil qahqara. Imam tersebut, siapa tadi namanya? Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, mundur. Lihat taqaddama Isa, untuk memberi kesempatan kepada Nabi Isa mengimami salat subuh. Fayada'u Isa yadahu baina katifaihi. Nabi Isa mendorong bahu Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah supaya jangan mundur,
thumma yaqulu lahu taqaddam fasalli. Nabi Isa mengatakan kepada Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, taqaddam fasalli, majulah, salatlah mengimami kami. Fa innaha laka uqimat, karena salat ini telah qomat, telah ditegakkan untuk engkau. Aku bukan bagian dari umat ini. Ya. Maka ini membantah ucapan seorang mantan Nasoro. Alhamdulillah beliau dapat hidayah masuk Islam, tapi menolak kalau Nabi Isa itu akan turun. Kok jadi kayak sekte dalam Nasoro gitu. Beliau lupa bahwa Nasoro, bahkan Yahudi, apakah yang mereka lakukan 100% salah semua? Ya tidak, ada yang benar, ada yang benar. Waktu itu pernah kita bahas di majelis ini bahwa Nabi tersenyum ketika ada seorang Yahudi mengatakan bahwa nanti langit, matahari, bulan akan digenggam dengan tangan kanan Allah. Nabi tersenyum menyetujui apa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Ya. Jadi si mu'alaf ini meyakini, beranggapan bahwa apapun yang ada di Nasrani itu dari alif sampai ya salah semua. Ya tentu tidak seperti itu. Ada yang benar. Maka Nabi saja mengatakan la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Apa yang datang dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan disalahkan semua. Jangan dibenarkan semua. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang mana? Apa yang menjadi ajaran Yahudi dan Nasrani, yang benar yang mana? Yang mana kira-kira? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang salah yang mana? Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ini sahih bahwa Nabi Isa akan turun dan bertemu dengan imam kita ini, Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau hadis-hadis yang lain, termasuk yang banyak adalah tentang Dajjal. Kan bertemu antara beliau, Nabi Isa dan Dajjal bertemu. Beliau tidak sanggup menghadapi Dajjal, Dajjal tidak sanggup menghadapi Nabi Isa. Akan mati, dibunuh oleh Nabi Isa. Bahkan seandainya Nabi Isa tidak bunuh, mati. Ya. Karena Dajjal itu nanti akan dibawakan riwayatnya, ketika melihat Nabi Isa, tiba-tiba badannya menjadi seperti garam yang kena air, yang dimasukkan ke dalam air, meleleh, hancur. Ya. Tapi tetap dikejar oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa mengatakan, aku punya perjanjian. Apa perjanjian itu? Bahwa pedangku harus basah oleh darahmu. Ya. Mungkin ada di antara antum yang bertanya, kok pedang ya?
Kan ini kan mungkin 500 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, hanya Allah yang tahu, ya kan? Kok pedang ya? Kenapa nggak pistol? Kenapa nggak bom? Masa masih pakai pedang? Yang yakin dengan sabda Nabi tentu tidak perlu pembahasan seperti itu. Nabi nggak mungkin salah. Yang agak ragu-ragu tentu ada penjelasan bahwa kemajuan teknologi, ada pesawat, ada mobil, ada pistol, peluru, segala macam, kira-kira nanti akan berakhir apa tidak? Iya, akan berakhir. Kan energi itu terbatas ya, apalagi minyak bumi kan terbatas. Kalau habis, kalau sudah tidak ada lagi, mau pakai apa? Ya, maka jangankan sabda Nabi, jangankan Al-Quran dan Sunnah, para ilmuwan sendiri mengatakan bahwa nanti satu masa kita akan kembali seperti zaman dulu, ya, akan memakai pedang lagi, akan memakai kuda lagi. Karena ya itu tadi, apa yang ada di alam ini terbatas, nanti akan habis. Ya. Kita yang yakin betul dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa penjelasan seperti itu kita yakin seyakin-yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Dan ciri khas pengikut para nabi, para rasul itu menonjol apanya? Yakinnya. Justru dengan yakin ini muncul kekuatan. Barangkali antum masih ingat ketika Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya makin lama makin dekat, di depan laut. Mau lari kemana? Kalau dihadapi, ya secara logika barangkali nggak sampai setengah jam habis. Ya. Saking kuatnya, saking banyaknya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Bani Israel lemah. Kan rata-rata budak. Diperbudak oleh Fir'aun. Nah, ada seorang anak muda bernama Yusha bin Nun, yang akhirnya beliau jadi nabi, ya. Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita lari dari kejaran Fir'aun? Kemana?" Nabi Musa menjawab, "Ke depan." Beliau sudah diberitahu oleh Allah, sudah tahu bahwa lari ke depan, ke arah laut. Tapi belum diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya itu. Maka si anak muda ini tanpa pikir panjang, dia pacu kudanya ke arah laut. Tenggelam, basah. Ya, mundur lagi. Bertanya lagi, "Ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita berlari?" Nabi Musa menjawab yang sama, "Ke depan, ke arah laut." Dipacu lagi, jatuh lagi air sampai 3 kali. Baru Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Idrib bi'asaqal bahr." Pukulkan tongkatmu ke lautan. Setelah dipukul, jadilah jalan. Ini diawali oleh apa? Oleh keyakinan. Jadi kalau seorang nabi sudah bicara, yakin seyakin-yakin, tidak bergeming, tidak ragu-ragu sedikit pun. Banyak dari kita ragu, ya. Lebih menonjol akalnya daripada keyakinan. Padahal yang bicara Nabi, otomatis yang bicara Allah. Kalau yang bicara guru kita, ustadz kita, kiai kita, bahkan Imam Syafi'i, tapi nggak bawa dalil, bolehlah kita pikir-pikir, kita logikakan, masuk akal apa tidak. Ini yang bicara Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas kita berpikir. Ya.
Maka seorang muslim kalau sudah ada dalil itu seolah hilang akalnya, hilang logikanya, hilang nuraninya. Betul-betul taat terhadap dalil. Inilah muslim. Mestinya seperti itu. Nah, pembahasan kita walaupun ini kisah ya, cerita, tapi kita tidak akan membahas alur cerita seperti sinetron begitu. Tapi yang kita bahas adalah faidah, fawaid, ya. Seperti Nabi Isa yang ibu-ibu mu'alaf ini menentang, mengatakan kalau begitu Nabi terakhir Nabi Isa dong, bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau betul Nabi Isa nanti akan turun di muka bumi, berarti Nabi terakhir Nabi Isa. Betul? Salah. Karena Nabi Isa kelak akan turun bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi imaman adilan, sebagai imam yang adil. Kalau beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, tentu jadi imam. Nggak mungkin jadi makmum dalam sholat ya. Tidak ada seorang Nabi jadi makmum kecuali ada uzur ya, sakit misalnya. Ketika tidak ada uzur, ya harus jadi imam. Bahkan antum masih ingat ketika Nabi diikat kepalanya untuk mengurangi rasa sakit kepala dan dipapah oleh dua orang, Udail dan Ali bin Abi Thalib, sementara kaum muslimin sedang sholat berjamaah. Imamnya Abu Bakar ya. Apakah Nabi kemudian di saf paling belakang karena sudah sholat? Tidak, disibakkan, tetap di depan, di samping kiri Abu Bakar. Zahirnya tetap jadi imam, padahal sudah telat. Maka dikatakan para makmum mengikuti sholatnya Abu Bakar, Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi SAW, walaupun Nabi sambil duduk. Padahal telat, ya, karena seorang Nabi kalau sholat berjamaah harus jadi imam. Ini Nabi Isa tidak mau. Berarti Nabi Isa bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul, tapi cuman sebagai pemimpin. Dan tidak ada wahyu kan, tidak ada ajaran baru. Maka beliau akan sholat seperti sholatnya kita, wudhu seperti wudhunya kita. Seandainya dulu beliau ada syariat wudhu atau membersihkan najis beda dengan cara kita, ya nanti beliau akan mengikuti cara kita, cara Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak membawa ajaran baru. Para ulama mengatakan ini merupakan perkecualian. Perkecualian dari sabda Nabi. La ya'ti 'alan nasi zamanun. Tidak datang satu zaman, satu masa kepada manusia kecuali zaman itu pasti lebih buruk apa lebih baik? Lebih buruk. Lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Terus lebih buruk terus. Maka zaman Umar lebih buruk dari zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar lebih buruk dari zaman Rasulullah. Zaman Utsman lebih buruk dari zaman Umar. Zaman Ali lebih buruk dari zaman Utsman. Terus memburuk, memburuk, memburuk sampai di puncak keburukan apa? La yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Di muka bumi ini tidak ada satupun yang mengucapkan lafaz Allah. Boro-boro subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, boro-boro.
Allah saja sudah tidak ada yang mengucapkan. Lafaz Allah tidak keluar dari mulut seorang pun. Ini puncak keburukan. Karena memburuk. Kecuali, jadi ada perkecualian. Jadi memburuk, habis itu membaik, terus sampai puncak kebaikan, lalu buruk sampai ditiupnya sangkakala. Nah, perkecualian itu di mana? Ada pendapat lemah, perkecualian itu ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi pendapat ini lemah. Ada sebagian ulama berpendapat di zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari sebelumnya. Kan harta Baitul Mal melimpah ruah. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Lebih baik dari sebelumnya, zaman Muawiyah misalnya, Yazid misalnya, zaman bagaimana Husain dipenggal, dibunuh, ya, ini membaik. Al-jawab, ini keliru, tidak kuat pendapat ini. Kenapa? Karena zaman Muawiyah, zaman Yazid itu lebih banyak sahabat daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman di mana para sahabat itu banyak, itu lebih baik. Zaman ketika zaman itu sahabat yang masih hidup 1000 misalnya, maka lebih baik daripada zaman di mana para sahabat yang masih hidup cuma 800. Lebih baik lagi daripada zaman di mana para sahabat yang masih hidup cuma 500. Cuma 300, 200, 100 dan seterusnya. Maka pendapat tadi lemah. Yang kuat perkecualian itu adalah yang sedang kita bahas ini. Di zaman Muhammad bin Abdullah, ya, karena ada kalimat hari itu bumi dipenuhi dengan kebaikan, dengan kedamaian, setelah sebelumnya bumi diliputi dengan keburukan. Berarti kan membaik, ya. Dan antum harus tahu bahwa hampir semua kaidah itu ada perkecualian. Ambil contoh misalnya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa semua orang itu merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, berdakwah, sabar, ya. Di luar ini rugi, neraka. Adakah perkecualian? Tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak berdakwah, tidak sabar, tapi dia tidak rugi, tapi dia tidak masuk neraka. Siapa? Adakah? Adakah? Dia tidak beriman, dia tidak beramal soleh, dia tidak berdakwah, dia tidak sabar, tapi dia tidak masuk neraka. Adakah? Ada. Siapa? Orang gila, ya kan? Orang gila seumur hidup gila, ya gila mana mungkin beriman, gila mana mungkin beramal soleh, gila mana mungkin berdakwah, sabar. Gila ya suka-suka dia, ngamuk sana ngamuk sini, tapi nggak masuk neraka. Dia bukan mukallaf, gitu ya. Intinya semua kaidah itu ada perkecualian. Termasuk yang sedang kita bahas ini, bahwa zaman itu memburuk, ada perkecualian, nanti akan kembali baik. Setelah itu terus memburuk sampai sangkakala ditiup. Ya. Bagaimana keadaan baiknya zaman itu?
ada setangkai anggur. Ada setangkai anggur. Tapi dimakan oleh 8 sampai 10 orang, setangkai anggur. Dimakan oleh 8 sampai 10 orang, kenyang, puas, cukup. Gitu. Saking baiknya zaman itu, saking berkahnya. Bahkan ada riwayat keberkahan itu mengulang keberkahan zaman Nabi Adam. Gadis kecil bermain-main dengan singa, bermain-main dengan ular. Allah mencabut bisa. Ya. Jadi ular-ular itu sudah tidak berbisa lagi. Saking bagusnya zaman itu, saking baiknya. Tidak ada perselisihan walaupun antara dua orang. Saking bagusnya zaman itu. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani sudah habis, sudah dibantai oleh kaum muslim. Bahkan batu, pohon, dan benda-benda mati ikut membantu kaum muslimin. Bisa bicara. Ya muslim wara'i yahud faqtulhu. Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Habis dibantai. Kecuali satu pohon, yaitu pohon Ghorbat. Ya, saya bacakan saja urutannya. Ini kitab yang saya baca, tulisan Syahal Bani. Beliau memberikan judul Qissatul Masih Ad-Dajjal wa Nuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa qatlihi iyah. Kisah tentang Al-Masih, Dajjal, dan turunnya Nabi Isa. Al-Masih dibunuh oleh Al-Masih. Al-Masih membunuh Al-Masih. Kan Dajjal disebut Al-Masih, Nabi Isa juga disebut Al-Masih. Ya. Beliau kumpulkan riwayat yang banyak sekali, tapi beliau berpegang dengan riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Saya bacakan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Innaha lam takun fitnatan ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata Adam. Wahai manusia, tidak ada fitnah. Masih ingat fitnah? Terjemahan yang paling tepat dari fitnah apa? Apa? Fitnah? Iya, ujian. Ini yang paling tepat. Ya. Kalau orang tidak mencuri dibilang mencuri, ini kurang tepat. Orang tidak minum khamar dibilang minum khamar, itu kan fitnah bahasa Indonesia. Tapi tidak tepat. Itu Rasul lebih mengatakan faqad bahadtahu. Engkau telah membuat buhtan, kedustaan. Jadi orang tidak mencuri kita bilang mencuri, itu lebih tepatnya buhtan, bukan fitnah. Kalau fitnah ini, innaha lam takun fitnatan ala wajhil ardi mundu dhara'allahu dzurriyyata Adam.
semenjak Allah turunkan Adam di muka bumi sampai hari kiamat, tidak ada fitnah sebesar fitnah Dajjal. Fitnah terbesar ini fitnah Dajjal. Dan sekali lagi, munculnya Dajjal bersamaan atau setelah Al-Mahdi tadi, Muhammad bin Abdullah tadi. Wa inna Allah azza wa jal lam yab'as nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal. Setiap kali Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, pasti nabi tersebut berbicara tentang Dajjal, memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Gak ada yang enggak. Dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa, semua berbicara tentang Dajjal di hadapan umatnya. Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal itu, nggak ada seorang nabi pun yang tidak berbicara tentang Dajjal. Ini Dajjal yang terakhir ya. Antum masih ingat Dajjal ada berapa? Ada 30. Maka dikatakan oleh Nabi, ad-dajjalun al-kadhibun, Dajjal pendusta. Dajjal si pendusta itu banyak. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang terakhir, yang matanya bukan matanya satu, matanya buta sebelah. Artinya tetap dua, yang satu cacat seperti anggur kering, bukan matanya satu di tengah-tengah seperti yang digambarkan orang-orang itu ya. Matanya tetap dua. A'war itu matanya dua, tapi yang satu tidak berfungsi. Oleh karena itu, orang yang matanya dua dan dua-duanya berfungsi dikatakan tidak a'war. Maka para ulama meyakini, menyimpulkan bahwa Allah punya mata dua, karena Nabi mengatakan Allah tidak a'war. Yang a'war adalah Dajjal. Ini pesan beliau agar kelak ketika kaum muslimin bertemu dengan Dajjal tidak ikut-ikutan menyembah, karena Allah itu tidak a'war, sementara yang disembah itu a'war, buta sebelah ya. Wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umam, dan akulah nabi terakhir. Dulu pernah kita bahas, tidak ada kalimat rasul terakhir, adanya adalah nabi terakhir ya. Khatamun nabiyyin, bukan khatamul mursalin ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak rasul terakhir, kenapa nabi terakhir? Justru itu, seandainya Al-Quran atau hadis mengatakan nabi adalah rasul terakhir, ada yang senang. Ada yang senang. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad senang ketika dikatakan Rasulullah rasul terakhir. Dia akan mengatakan, iya, Rasulullah betul rasul terakhir, tapi bukan nabi terakhir. Nabi terakhir aku, misalnya ya. Dengan mengatakan nabi terakhir, nabi saja terakhir, apalagi rasul, nggak mungkin ya. Ini semakin yakin kita bahwa beliau berbicara itu dituntun oleh Allah. Nggak ada yang salah, nggak ada celah untuk dikritisi. Ulama sekaliber Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, pasti ada celah untuk dikritik. Adapun Al-Quran dan Sunnah, ucapan Nabi, tidak ada. Betul-betul diatur oleh Allah ya.
wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat terakhir. Maka tidak boleh ada umat lagi. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalata. Dia kelak pasti akan keluar, berada di tengah-tengah kalian, tidak mungkin tidak. La mahalata. Dan dia bergerak begitu cepat. Ya. Tidak ada kota, tidak ada negeri, tidak ada tempat yang tidak diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Hanya dua kota itu, hanya dua tempat itu yang tidak sanggup diinjak oleh Dajjal. Selebihnya, iya. Maka kalau ada yang bertanya, apakah sampai ke Jakarta? Apakah sampai ke Rawamangun? Ya pasti. Pokoknya Mekah Madinah doang yang enggak. Gitu. Jadi kesana kemari, kesana kemari. Karena kekuatannya luar biasa, sangat luar biasa. Itulah Dajjal. Memang Allah membuat ujian. Sebagaimana Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada iblis. Bayangkan dari Nabi Adam belum diciptakan, iblis sudah hidup. Sekarang masih hidup. Kayak apa itu? Kayak apa hebatnya, kuatnya? Kok nggak tua-tua, nggak bongkok, nggak lemah, ya? Terus nggak nyadar-nyadar. Orang kan semakin tua kan makin sadar gitu ya. Sampai hari ini nggak ada sadar-sadarnya. Terus semangat untuk menipu manusia, supaya manusia masuk neraka semua bersama dia. Dahsyat luar biasa. Siapa yang memberikan? Tentu Allah Rabbul Alamin, untuk menguji kita semua. Termasuk Dajjal. Fa iyakhruj wa ana baina dhahranaikum, seandainya dia keluar sekarang, aku masih hidup, aku berada di tengah-tengah kalian, fa ana hajijun likulli muslim, maka aku menjadi pembela dari seluruh kaum muslimin. Artinya amanlah gitu. Aku hujahnya, hajij. Wa iyakhruj min ba'di, tapi kalau dia keluar setelah aku mati, fa kullu mri'in hajiju nafsihi, maka masing-masing muslim membela dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri. Maka tidak bisa berlindung kepada seorang ulama, berlindung di belakang seorang kiai, seorang habib, nggak bisa. Sendiri-sendiri. Kalau Nabi, ya. Tapi kan beliau sudah wafat. Kita tidak mungkin berlindung di belakang beliau. Ya, maka nanti kita akan sendiri-sendiri berhadapan dengan Dajjal. Seandainya dia muncul, kita masih hidup. Maka pesan Nabi nanti akan dibawakan pula riwayatnya oleh beliau. Larilah ke barat. Kalau Dajjal muncul di timur, larilah ke timur. Kalau Dajjal engkau dengar ada di barat. Intinya jauhi. Ini sebagaimana yang kita bahas selama ini. Kalau ada fitnah jauhi. Satakunu fitan, kelak akan muncul fitnah-fitnah. Ini sebelum Dajjal ya. Al-qaidu fiha khairum minal qaid. Orang yang duduk-duduk saja terhadap fitnah itu lebih baik dari yang berdiri menyambut fitnah itu. Ya, ada yang berdiri mungkin sekedar lihat, ada yang cuek aja duduk. Lebih baik yang duduk. Wal qaimu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri menyambut fitnah itu masih lebih baik daripada yang berjalan menghampiri fitnah itu.
wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang berjalan menyambut fitnah itu masih lebih baik daripada yang berlari. Jadi semakin menyambut sebuah fitnah semakin buruk. Semakin cuek, semakin menjauh dari fitnah semakin baik. Salah satu fitnah para ulama menyebut fitnatul intikhabat. Apa itu? Fitnah demokrasi, fitnah pemilu, gitu. Maka yang terbaik adalah cuek, diam, nggak ikut-ikutan. Maka kalau ikut-ikutan sedikit saja, itu buruk. Ikut lebih banyak lagi, lebih buruk lagi, lebih banyak lagi, lebih buruk lagi. Ini fitnah. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Bahas tentang tauhid, bahas tentang manhaj, bahas tentang fikih. Udah jangan ikut-ikutan yang politik, yang siasat syariah, yang ini, yang itu semua fitnah. Ya. Negeri dan zaman ketika para pelajarnya sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, maka negeri itu Allah bikin aman, tentram, makmur, tenang, jaya, sejahtera, gitu. Sebaliknya negeri di mana para pelajarnya sibuk ngurusin politik, sibuk mencaci maki para menteri, para gubernur, para wali kota, presiden, wakil presiden, maka Allah bikin negeri itu semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Contohnya bisa kita lihat. Ya, antum bisa bandingkan antara Indonesia atau Mesir atau Sudan atau Yaman dibanding dengan Saudi. Antum berkali-kali ke Mekah, Madinah, antum lihat guru-guru yang mengajar sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tentang wudu, tentang saum, tentang akidah, tentang manhaj. Itu para pelajarnya nyata, ya, nggak ada bahas Raja Salman gimana, MBS gimana, bikin ngabisin duit, bikin kota apa itu, neom apa, nggak ada bahas. Nggak kayak pelajar kita, mahasiswa kita, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, bahas tentang minyak goreng, pertalite. Ya, apa manfaatnya bahas pertalite, bahas minyak goreng? Ya, bahaslah akidah, manhaj, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jauh lebih bermanfaat bahas tentang akhirat. Nggak usah bahas tentang dunia. Nah, banyak ustadz yang membahas seperti itu. Akhirnya semakin runyam, semakin runyam. Bandingkan misalnya. Ya biarin aja. Itu urusan rajanya, urusan pemimpinnya, urusan kami para belajar membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, membahas tentang manhaj, membahas tentang fikih. Jauh lebih bermanfaat membahas turun sujud dengan dulu apa tangan dulu. Jauh lebih bermanfaat membahas salat 2 rakaat iftiras apa tawaruk. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya, padahal ada yang jauh lebih bermanfaat lagi, yaitu tentang akidah, tentang manhaj. Tapi tentang fikih seperti itu juga tidak boleh diabaikan. Jauh lebih baik membahas itu daripada bahas politik segala macam. Ya. Maka nanti masing-masing muslim akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, akan membela dirinya sendiri saat Dajjal muncul. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah menjadi khalifahku. Ini terbalik ya, terbalik ucapan sebagian orang hari ini. Manusia itu khalifahnya Allah, khalifatullah fil ard. Kebalik, justru Allah itu khalifah.
Antum masih ingat doa safar? Ya, ada beberapa ya doa safar. Salah satu kalimatnya adalah anta khalifati fi ahli. Ya Allah, engkau adalah khalifahku di keluargaku. Aku mau meninggalkan rumah ya Allah untuk seminggu, untuk 10 hari, mau umroh, mau ke Surabaya, mau ke Makassar, mau ke Kuala Lumpur dan seterusnya. Aku tidak bisa mengawasi sholat mereka ya Allah. Aku tidak bisa mengawasi mereka bangun subuhnya karena aku mau pergi. Engkau menjadi khalifahku ya Allah, menjadi penggantiku. Maka bimbinglah anak dan istriku supaya taat kepada engkau ya Allah. Begitu. Maka kebalik kalau ada orang mengatakan manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Ini salah. Abu Bakar pernah dikatakan seperti itu ya. Anta khalifatullah, engkau adalah khalifah Allah. Abu Bakar menjawab, enggak. Lastu bi khalifati Rasulillah walakin lastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah. Aku bukan khalifah Allah karena manusia memang bukan khalifah Allah. Aku adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memang perlu diganti. Bukan mengganti beliau sebagai nabi, sebagai rasul, bukan. Tapi mengganti beliau untuk mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, menikahkan wanita yang tidak punya wali, mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina muhsan sudah pernah nikah, mengkisos para pembunuh, memotong tangan pencuri. Itu kan semua dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi wafat, perlu ada yang menggantikan. Siapa yang pertama? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya sampai penguasa kita hari ini. Ya. Maka Nabi mengatakan wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah menjadi khalifahku. Allah menjadi penggantiku terhadap semua kaum muslimin. Karena kelak tentu aku akan meninggalkan kalian. Ya. Wa innahu yakhruju min khullatin baina asy-Syam wal Iraq. Dia akan muncul di satu tempat di antara Syam dan Irak. Tepatnya mana tentu kita tidak tahu. Karena Irak luas sekali, Syam juga luas sekali. Nah, di pertengahan itu. Ya, di mana wallahu alam tidak usah takalluf. Nah, banyak hari ini saudara-saudara kita yang takalluf. Dan banyak saudara-saudara kita asal ada sesuatu lalu dihubung-hubungkan dengan sabda Nabi. Padahal nggak ada hubungannya. Dulu, ini padahal sebelum tahun 2000 ya, ada gerakan di Palestina melawan Yahudi, dilakukan oleh anak-anak remaja, yang mereka sebut dengan gerakan apa? Intifada. Antum tahu ini dihubungkan dengan apa? Dengan pohon gorkot tadi. Dihubungkan dengan pohon gorkot. Jadi gerakan intifada itu bisa bicara ini, batu-batu, ya. Ini kan apa? Jauh panggang dari api. Pohon gorkot yang nggak mau bicara, pohon-pohon lain bisa bicara, itu Yahudi habis sehabis-habis. Hari ini boro-boro habis. Yang habis siapa? Kaum muslimin. Bagaimana dihubung-hubungkan? 2011 apa 2012 tuh muncul ISIS kan, bendera hitam. Nah, itu dihubung-hubungkan dengan riwayat, ya,
bendera hitam, apabila muncul bendera hitam dari arah timur, maka ikutilah dia. Ya, yang namanya sama dengan kunyahnya, ya. Abu Bakar Al-Baghdadi itu. Ya. Ini saudara-saudara kita takalluf. Ya, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Apa yang terjadi hari ini belum disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang disabdakan adalah Dajjal, turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, jelas itu. Ditambah dengan riwayat-riwayat dhaif. Ya. Ada apa itu, antum pernah dengar itu? Danau Tiberias, apalagi itu. Mengering. Nggak ada Nabi sabdakan seperti itu. Tentu kita hanya berpegang kepada riwayat-riwayat yang sahih. Yang dhaif saja nanti akan dibawakan oleh Syekh Albani, tetap ada catatan. Ya. Ambil contoh misalnya ketika orang membawakan hadis ini dan dihubungkan dengan Dajjal. Saya bacakan sekali lagi, antum jangan salah nyatet ya, ini yang dhaif. Inna ayyamahu arba'una sana. Hari-hari Dajjal itu 40 tahun. Ya, sekali lagi ini dhaif. As-sanatu kanisfis sanah. Di mana setahunnya itu ternyata cuma setengah tahun. Was-sanatu kasyahri. Dan setahunnya lagi cuma sebulan. Wasyahru kal jumu'ati. Dan sebulannya hanya sepekan. Wa akhiru ayyamihi kasyararah. Dan sisa hari-harinya sehari itu cuman selama percikan api, artinya hitungan menit atau hitungan detik. Ya. Ini sering dihubungkan dengan Dajjal. Kata beliau, ini tidak tepat, bahwa nanti akan muncul hari-hari pendek. Bahkan mungkin kita sudah merasakan ya, waktu kita masih SMP dulu, masih SD dulu, sepertinya sehari itu lama, sekarang cepat ya. Ini ada dalil. Idza iqtarabatis sa'ah, ketika waktu itu sudah memendek, itu tanda bahwa akhir zaman sudah mendekat. Ya. Bagaimana keadaannya tadi? Akan muncul 1 tahun padahal cuma setengah tahun. Akan muncul 1 tahun hanya seperti sebulan. Sebulan cuman seperti seminggu. Seminggu, sepekan cuman seperti sehari. Akan terjadi nanti. Hari ini kita sudah sedikit merasakan. Sekali lagi, yang mengatakan wa inna ayyamahu arba'una sana, bahwa hari-hari Dajjal itu adalah 40 tahun, ini tidak sahih, tidak kuat. Yang kuat, hari-hari Dajjal hidup di muka bumi 40 hari. Ini yang lebih sahih. Tapi 40 hari, tapi seharinya seperti setahun. Terbalikin. Seperti yang kita bahas tadi kan. Waktu itu semakin kesini semakin pendek. Nah, ada perkecualian. Seperti zaman itu memburuk. Kemudian ada perkecualian zaman baik. Ya. 40 hari, tapi seharinya seperti setahun. Seharinya seperti sebulan. Seharinya seperti sepekan. Seharinya seperti hari-hari kalian biasa. Ada sahabat yang nanya, apa? Kalau antum kira-kira nanya apa? Ketika Nabi bersabda bahwa di hari-hari Dajjal sehari padahal setahun. Sehari padahal itu setahun. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbit berikutnya itu satu tahun.
Akan terjadi itu di hari-hari Dajjal. Kira-kira pertanyaan kita apa? Sholat. Sholat. Berarti sehari yang padahal setahun itu, apakah sholat cuman 5 waktu, 5 kali? Nabi jawab, tidak. Tidak. Faqduru lahu, perkirakan oleh kalian. Alhamdulillah kita ada jam. Kalau jam ya insya Allah muternya akan normal kan? Gitu. Ya kita bisa subuh jam berapa, duhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, walaupun matahari masih di situ terus. Ya. Karena matahari terbit sampai terbit berikutnya 1 tahun. Berarti matahari terbit sampai matahari tenggelam ya kira-kira 6 bulan. Matahari terbit sampai duhur ya kira-kira 3 bulan. Ya. Apakah 3 bulan itu sholat cuman subuh dengan duhur? Ya tidak. Ya, diperkirakan. Nanti akan terjadi seperti itu. Alhamdulillah kita di bawah bimbingan Al-Muhaddits Syahalbani, jadi kita bisa tahu, diberitahu oleh beliau bahwa ini dhaif, bahwa ini tidak sahih. Ya. Termasuk beliau memberitahu kepada kita hadis-hadis yang tidak sahih walaupun dilakukan oleh jutaan kaum muslimin. Ya. Di antaranya riwayat Umar melakukan salat tarawih 23 rakaat, beliau mendhaifkan ini. Ya, beliau sefaham dengan Imam Malik bahwa riwayat ini dhaif. Ada pertanyaan? Silakan.